بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji mutlak milik Allah. Kita memujinya, kita mau tahmid kepadanya karena Dia senantiasa selalu memberi, selalu mengkaruniakan kepada kita nikmat-Nya. Walaupun ketaatan kita hampir-hampir tidak bertambah dan kemaksiatan kita hampir-hampir tidak berkurang. Allah Maha Rahman, Allah Maha Pemilik Rahmat, selalu mendahulukan rahmatnya daripada azabnya. Salawat dan salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui beliaulah Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita hidayah. Melalui beliau Allah memberi kita petunjuk. Kita tidak tahu apa-apa. Allah mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada kita apa yang tidak kita ketahui. Maka hidayah itu ada dua. Pertama adalah hidayah taufik. Jadi hidayah hati itu namanya hidayah taufik. Ya. Dan yang berhak memberi hidayah ini hanya Allah saja. Ya. Yang dimaksudkan hidayah ini, misalnya ibu bisa lihat di dalam surah 2 Al-Baqarah ayat 272. Pada ayat itu Allah mengatakan laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha
bukan kewajibanmu Muhammad memberi hidayah kepada mereka, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada mereka. Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Atau lihat surat 28, surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad, engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang sangat kamu cintai, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dia dikehendaki. Ketika hidayah disandarkan kepada Allah, di mana orang lain atau tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah, maka itu yang dimaksud dengan hidayah hati, ya. Maksudnya taufik, ya, bukan taufiknya orang Sunda, bukan. Taufik bukan, ya. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi dalam doa itu, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, rawahu Abu Daud dan yang lainnya. Jadi ini yang dimaksudkan dengan hidayah ini, hidayah taufik. Kenapa? Karena yang bisa membolak-balik hati manusia adalah Allah. Saya ceramah sampai berbusa pun, kalau hati ibu ditutup Allah gak akan terima itu. Faham? Yang kedua, atau hadis Muslim, ya, hadis Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, zat yang mengarahkan, yang membimbing hati, bimbinglah hati-hati kami untuk senantiasa taat kepadamu. Itu jamnya Indonesia apa Arab itu? Itu jamnya itu Arab, ya. Baik, jelas, ya. Sedangkan hidayah yang diberikan oleh Nabi itu namanya hidayah irsyad, hidayah akliyah. Jadi Nabi memberi penjelasan. Jadi kalau Allah sandarkan kata hidayah kepada Quran, ya, ketika hidayah dinisbatkan, diidhafahkan kepada Quran, kepada para nabi, itu namanya hidayah ilmiah, ya, hidayah akal. Itu para nabi memberi petunjuk berupa penjelasan-penjelasan yang dapat difahami oleh akal. Faham tidak? Hidayah ada berapa? Hidayah apa dan apa? Taufik dan irsyad, ya, bayan, ya, tabiin. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Allah di surat 42. Surat berapa? Surat Asy-Syura ayat 52. Di akhir ayat itu, supaya menghemat waktu, ya, Allah bilang, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sungguh Muhammad, engkau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Coba lihat, tadi ayat tadi Allah bilang apa? Muhammad, kamu tidak bisa beri petunjuk. Di ayat ini Allah bilang kamu beri petunjuk. Kalau nggak dijelaskan kontradiksi nggak? Tidak kontradiksi, ya. Jadi kenapa? Karena walaupun menggunakan kata hidayah, tetapi memiliki makna yang berbeda. Bisa dimengerti anak-anak? Kan saya masih bapak guru di sini. Jelas, ya? Jadi melalui Nabilah Allah memberi kita hidayah yang kedua. Dengan hidayah kedua terbukalah hidayah yang pertama tadi. Ya? Jadi melalui beliaulah Allah memberi kita petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka kalau kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, maka kata Rasul Allah apa? Kembalilah kalian kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulku. Kenapa? Karena Allah bilang hudal linnas, Quran itu petunjuk kepada
manusia, petunjuk kepada jalan yang lurus. Quran itu menunjuk kepada jalan yang lurus atau bengkok. Dalilnya apa? Dalilnya apa kalau Quran memberi petunjuk kepada jalan yang lurus? Kata ibu-ibu, ini si bapak baru pertama ngajar nanya orang lagi. Ibu dikasih tahu ngajinya jam berapa? Kenapa datang telat, Bu? Sama saya nggak boleh telat ya. Baik. Coba lihat pengakuan jin. Masa kalah sama jin? Ini kan jun. Jin dan jun. Lihat surah 46 ayat 29 sampai dengan ayat 31 ya. Nah, seterusnya. Idza ya. Kata Allah, pernah kami hadirkan kepada engkau Muhammad jin untuk mendengarkan Al-Qur'an, ya. Ya, coba lihat ayat 30-nya. Qalu inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi wa yahdi ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Betul? Betul ayatnya? Nah, surat 46 Al-Ahqaf. Udah ketemu belum? Lama bener sih ketemunya, Bu. Ibu kalau suruh cari ayat kelamaan, kalau suruh cari duit mah cepetan. Iya. Bagaimana mau didik anak baik kalau cari Quran aja lama? Baik. Sungguh kami telah mendengarkan kitab, maksudnya Al-Quran ya, karena tadi ayat 29 tadi, yang diturunkan sesudah Musa. Kitab itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya, memberi petunjuk kepada kebenaran dan memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Masa ibu-ibu tidak yakin Quran? Jin aja yakin loh. Ya, jin bilang apa? Jangan ada dusta di antara kita. Paham ya? Nah, jadi kalau kita ingin dapat petunjuk, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Paham ya? Kenapa? Dengan pemahaman siapa? Pemahaman sahabat. Karena para sahabat adalah orang-orang yang diberi hidayah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ibu-ibu dikasih tahu judulnya apa? Dikasih tahu nggak pengajian hari ini judulnya apa? Namanya fikih tarbiyah ya, fikih pendidikan. Paham? Karena kan ibu-ibu muda kebanyakan kan nenek-nenek kan dikit. Iya. Banyakan ibu-ibu muda apa yang nenek-nenek? Banyakan ibu muda kan? Ibu-ibu yang tua dikit jumlahnya. Tapi bukan berarti materi ini tidak untuk ibu-ibu yang senior ya. Siapa tahu dulu melakukan kesalahan dalam mendidik anak, kan kasih tahu aja ulang ya. Tidak usah malu, kumpulkan anak, nak. Mama minta maaf ya, dulu mama salah mendidikmu, sekarang saatnya mama kasih tahu kau yang benar. Kalau dia bilang udah urusan saya, nggak bisa, anak saya kok, kenapa urusan kamu? Sebab hari kiamat kan Allah tanya saya juga, kenapa bukan urusan saya? Baik. Setiap orang yang menikah itu pasti pengen punya anak ya. Ingin memiliki anak itu adalah fitrah. Ingin memiliki anak itu adalah fitrah. Ibu-ibu udah menikah semuanya ya. Punya suami, punya anak. Suami itu mitra, Bu. Anak itu aset. Faham? Kalau terjadi gonjang-ganjing, mitra bisa dilepasin, aset gak bisa, Bu. Ngerti nggak? Ibu ini kan kerjaannya ngurusin anak orang sama anak sendiri kan? Suami itu anak orang, Bu.
Betul ya Bu? Kemudian anak ibu adalah anak sendiri. Jadi ibu ini kerjaannya ngurusin anak orang sama anak sendiri ya. Anak orang itu mitra Bu. Seharusnya selaras, serasi dalam berpikir, dalam membangun tujuan. Tapi saya tidak tahu alasan-alasan apa yang menyebabkan ibu memilih suami ibu sekarang jadi mitra. Apa karena faktor physically, karena ganteng, mancung dan sebagainya, atau karena faktor finansialnya, karena bil fulus kullu syai'in tembus, bila fulus kullu syai'in mampus. Kerjaannya mapan gitu kan, kerjaannya bagus, oke lah, gue pasti happy gitu ya. Atau mungkin faktor genetik ya, faktor sosial lah ya. Karena dia anak sopo iki nih. Ya, lalu ibu pilih. Di tengah perjalanan ternyata banyak sekali ketidakcocokan. Apalagi maaf, terjadi banyak kasus terjadi ketimpangan ketika satu pihak mulai belajar agama secara baik dan benar ya. Paham? Yang satunya melaju dalam agama, satu melaju dalam dunia. Kan namanya buntut ketemu buntut bukan? Saya selalu bilang nggak usah ganti Bu, renovasi aja. Siapa suruh pilih yang salah. Sebab ketika terjadi benturan kan hanya dua pilihan, cukup sampai di sini atau lanjutkan. Ibu pilih yang mana? Lanjutkan walaupun tertati-tati, walaupun ngos-ngosan, sampai mati pun tidak bahagia, nggak apa-apa. Setiap pilihan kan ada resikonya, ya Bu ya. Jadi nggak usah, lanjutkan saja, nggak usah cari lahan sekarang susah Bu, renovasi aja. Tetapi ingat, anak itu aset. Paham? Alasannya. Kenapa anak itu aset? Apa kata Nabi? Mata benu Adama in kata'amalu illa min thalathin. Apabila seorang anak manusia mati, maka terputuslah sumber amalnya, sumber pahalanya. Amal itu sumber pahala bukan? Pahala itu didapatkan dari amal kan? Nah kalau udah qaid, kira-kira beramal lagi enggak? Nah maka ibu punya 3 kemungkinan aset investasi. Jadi ibu ini investor. Paham? Pertama adalah sadaqatun jariyah. Nah, kemudian yang kedua ilmu yantafa'u bih. Yang ketiga adalah waladun salih yad'ulah. Pertama sadaqah jariyah. Ini juga ibu dapat pada anak. Paham? Saya beri contoh. Kalau ibu bangun masjid, ini saya kasih alasan kenapa anak itu aset ya. Baru saya jelaskan bagaimana cara mendidik anak ya. Kalau ibu membangun masjid, orang gunakan masjid ini, ibu dapat pahala enggak? Gimana ibu mengandungnya, menyusuinya, itu sedekah bukan? Itu hatinya, jantungnya, semuanya karena susu ibu bukan? Karena rawatan ibu bukan? Maka anak ibu itu adalah sedekah bagi ibu. Bapak juga, tapi lebih besar mamanya. Sebab apa? Bapaknya mengandung ringan. Kan sama-sama mengandung. Bapaknya kan mengandung dulu, tapi bapaknya mengandungnya ringan. Bapaknya melahirkan dulu, tapi bapak mengeluarkannya nikmat. Ibu mengeluarkannya payah, wahnan ala wahnin. Betul? Ini mesti bapak-bapak dengerin, bapak-bapak mesti diruqyah supaya tahu diri itu. Betul ya? Kemudian ilmu yantafa'u bih. Ibu mendidik anak ibu dengan baik. Ya, mendidik dia dengan din, dengan agama, ilmu bermanfaat bukan? Ilmu bermanfaat itu ada 2 Bu. Ibu ngajar langsung atau ibu mendorong dia membawa guru untuk dia. Kan masuk aset juga bukan? Faham? Kemudian yang ketiga waladun salih, doanya. Berarti ibu memiliki 3 aset nggak pada anak? Kalau bersedekah di mana-mana kayaknya ibu ada 2 kemungkinan. Uangnya terbatas, mukanya pelit. Jangan marah, siapa suruh undang saya ngajar. Saya kalau ngajar nggak usah basa-basi Bu. Kalau ibu tersinggung urusan ibu, ngerti?
Sebab kalau basah kan mendingan bisa dikeringkan, kalau basi kan keracunan. Nah, jelas ibu suruh pergi ngajar di mana-mana, punya kemampuan ngajar kayak saya enggak? Wong catatannya aja bulan depan saya tanya belum tentu hafal. Nah, ketiga-tiganya ibu bisa lakukan untuk seorang anak tadi. Maka kalau ibu mendidik anak ibu dengan baik, insya Allah ibu mendapatkan ketiga-tiganya. Itu yang saya maksudkan dengan aku, ibu, aku adalah asetmu, gitu kan? Berarti anak itu adalah karunia Allah. Baik. Jadi itu maksud judul ya. Nah, kenapa anak itu aset, suami itu mitra. Nah, yang namanya mitra itu kan artinya Anda boleh milih dong. Tetapi ketika aset, anak itu menjadi aset ibu, dia tidak pernah milih ibu jadi ibunya, Bu. Dulu kalau dia milih mungkin dia nggak mau. Apalagi kalau tahu mamanya rada lemot umpamanya. Nah, pasti dia nggak mau. Nah, jangan marah ya. Ibu-ibu tersinggung nggak? Tersinggung saya sudahi aja pengajian. Begitu juga anak ibu tidak memilih anak ibu kan? Nah, bayangkan kalau ibu tawar menawar, ibu mau anak ini, anak itu nggak mau ibu. Ibu sama anak udah sepakat, pas pilih bapak nggak setuju lagi, repot nggak? Paham? Jadi inilah yang dimaksudkan dengan takdir mutlak, karena tidak bisa dirubah, tidak ada perubahan di dalamnya, tidak ada ruang pilihan di dalamnya. Paham? Ibu menjadi ibu dari anak ibu, dan anak ibu menjadi anak ibu hari ini bukan pilihan, tapi takdir. Ngerti? Lihat surat 28 ayat 68. Surat berapa? Ayat berapa? Bu, di ketika ibu Ummu Raihana, mana Ummu Raihana yang mana? Ini saya SMS sama Ummu Raihana, nggak tahu Ummu Raihana tuh yang mana, yang SMS saya. Oh, nggak datang, yang undang nggak datang, lucu kan? Nah, ya saya kasih judul itu, judul umum Fikih Tarbiyatul Aulad bagian ke-1 ya. Saya nggak minta diundang ulang, Bu. Ya, tetapi nggak mungkin namanya fikih itu mesti bertemu, yang namanya mendidik anak itu nggak bisa sekali. Ngerti? Maka saya beri judul yang basically aja dulu ya, sebagai bentuk motivasi supaya ibu-ibu tidak merasa capek, tidak merasa bosan, tidak merasa lelah untuk mendidik anak. Sebab apa? Yang namanya aset. Aset itu biasa payah-payah dulu, Bu, sengsara membawa nikmat. Paham? Nggak ada yang namanya nikmat membawa nikmat, nggak ada di dunia, Bu. Hanya 3 kemungkinan. Sengsara membawa sengsara, nikmat bawa sengsara, sengsara bawa nikmat. Ibu pilih yang mana? Artinya ya udah disusahin anak, ibu susahin lagi, besok bikin susah lagi, sengsara bawa sengsara, bukan? Ya? Nikmat bawa sengsara, ibu enak, anak enak, kemana-mana, hahihi. Besok jadi anak durhaka. Ini namanya enak bawa nikmat bawa sengsara, bukan? Gue sama anak gue happy aja, kata malaikat, kasihan deh lo. Apa kata iblis, lu gue banget gitu lo. Lanjutkan, bersama kita bisa. Nah, yang ketiga adalah sengsara membawa nikmat lo. Paham? Artinya memiliki anak dan mendidiknya bukan perkara mudah, bukan perkara gampang. Ya, hampir-hampir tidak nikmat mendidik anak itu. Tetapi tadi saya katakan, hari ini engkau tidak merasakan kenikmatan itu. Tapi kelak saat engkau terbujur di kubur, Allah akan memberikan seluruh rahmat itu untukmu di saat engkau istirahat. Dikala orang lain berpayah-payah mencari sesuatu, engkau telah mendapatkan secara otomatis, karena rahmat yang Allah berikan karena jerih payahmu dulu. Nah, maka yang namanya tadi saya ulangi, jadi anak itu ya anak, ibu menjadi ibunya fulan, dan anak fulan menjadi anak ibu bukan pilihan. Lihat surat 28 tadi. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar wa ma kana lahumul khiyarah. Allah yang mencipta lalu memilih apa yang Dia kehendaki, dan manusia mereka makhluk tidak punya pilihan. Kenapa burung bersayap 2 nggak punya pilihan?
Kenapa ibu tidak bersayap? Bukan pilihan. Dan Allah tahu kalau ibu punya sayap pasti ngelayap. Gak punya sayap aja ngelayap, gimana kalau punya sayap? Ibu lihat, burung itu menggunakan sayapnya, bener nggak? Saya bayangkan kalau ibu punya sayap, rusaklah dunia ini. Nggak punya sayap aja rusak. Ibu jadi perempuan, suami ibu jadi laki-laki, bukan pilihan kan? Allah lah yang mentakdirkannya. Ya, atau surat 42 misalnya. Surat Asy-Syura. Ya, ayat 49-50 ya. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Lalu dia memberikan anak laki-laki bagi siapa yang dia kehendaki, memberi anak perempuan siapa yang dia kehendaki, memberi anak laki-laki dan perempuan siapa yang dia kehendaki, dan Allah menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Berarti faktor subur tidak subur itu bukan pilihan kan? Punya anak tidak punya anak bukan pilihan kan? Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Paham? Akan tetapi keinginan menjadi ibu, ya, ibu hari ini jadi ibu keinginan ibu bukan? Saya ulangi, ibu menjadi ibu si A bukan pilihan. Paham? Si A menjadi anak ibu bukan pilihan, tapi ibu punya status ibu pilihan bukan? Kan yang pengen punya anak ibu. Ngerti? Coba dulu Allah tanya, punya anak susah loh, pasti ibu ngotot. Ya Allah, gue bisa. Kan tukang maksa kelihatan. Berarti status sebagai ibu kan pilihan, ngerti enggak? Berarti ibu perhatikan, kalau anak itu diberi amanah oleh Allah enggak? Berbakti untuk ibunya, amanah bukan? Anak itu diberi amanah oleh Allah berbakti kepada ibu bapaknya. Kalau anak melanggar amanah, dosa besar atau dosa kecil? Perhatikan bu, ibu-ibu ini kan kalau ngomong lidahnya lebih panjang dari akalnya. Ya, jangan durhaka kepada ibumu, padahal ibunya durhaka duluan ya. Artinya gini bu, apa yang dimaksudkan oleh saya tadi? Artinya anak itu tidak pernah pengen jadi anak, tapi Allah beri amanah kan? Lah bagaimana yang tidak minta amanah tapi diberi amanah untuk berbakti pada ibunya? Gimana ibu yang minta amanah kepada Allah berupa anak, lalu ibu sia-siakan? Dosa mana yang lebih gede, ibu durhaka atau anak durhaka? Maka sesama orang durhaka tidak boleh saling mencela. Bu, disuruh maju, bukan saya yang suruh loh. Yang suruh mah ketua geng. Ya, ibu disuruh maju bu. Bu, ini tua-tua susah diurus ya, gimana mudanya ya? Saya bangun konstruksi berpikir dulu tentang status ibu ya. Baru saya jelaskan ya. Supaya ibu merasa apa? Oh ini aset tapi tidak bisa boleh main-main gitu loh. Paham ya? Untuk mendapatkan profit yang besar itu harus banting tulang sampai tulang lunak bu. Nggak ada orang kaya ongkang-ongkang kaki bu. Ngerti? Baik, saya ulangi. Jadi kalau anak tidak pernah minta amanah dari Allah, tapi dia diberi amanah untuk berbakti pada ibu bapaknya, dan uququl walidain, ya mendurhakai kedua ibu bapak termasuk al-kabair, al-mubiqat, termasuk 7 dosa yang membinasakan menurut hadis muttafaqun alaih. Kalau anak yang tidak pernah minta amanah mendurhakai orang tua saja dosanya begitu besar, gimana kalau Anda ibu yang minta amanah kepada Allah pengen punya anak, kemudian anak tidak dididik dengan baik, kira-kira lebih besar dosa mana? Nah, sadar, bukan anak durhaka saja, ibu durhaka juga banyak. Faham?
Paham tidak? Itu catatan yang kedua. Catatan pertama bukan pilihan tadi, takdir kan? Berarti karena dia bukan takdir, tetapi dia adalah amanah. Paham gak Bu? Paham gak? Sekarang saya bilang gini Bu, lanjutkan gini. Punya anak itu fitnah. Kalau punya anak 5, 6, 7 saja, itu belum nikmat, itu baru fitnah. Faham? Alhamdulillah, anak saya teh banyak 7. Bagus. Yang 2 aja repot, tanggung jawabnya gimana 7 ya? Ngerti maksudnya? Nah, jadi kalau ibu punya anak banyak, itu namanya belum nikmat Bu. Itu baru fitnah. Kapan anak-anak itu menjadi nikmat? Kalau ibu sudah mendidik mereka menjadi anak yang saleh. Faham? Nah, ibu-ibu rata-rata anaknya berapa? 2, nggak mau nambah, nggak mau repot. Kalau dua-duanya mati, saya jangan ikut di film. Bicara itu doa, siapa bilang bicara itu doa? Antara bicara dan doa beda kali tujuannya. Ya, ini suka ikut Ustadz abal-abal di TV, jadi otaknya keracunan. Baik, kalau dua-duanya nggak ada yang saleh. Nah, ini jadi korbannya apa Linda Gumelar nih. KB kan? 2 anak cukup, sok tahu loh. Seperti yang tahu cukup tidak cukup kita gitu loh ya. Bu. Nah, kalau tadi saya ulangi. Nah, kapan? Coba lihat. Allah bilang begini. Lihat di surat 8 Al-Anfal ayat 28. Sama dengan surat 64 ayat 15, surat At-Taghabun, kan redaksinya sama tuh ya. Nah, saya ulangi, ibu itu kalau ngaji pakai catat atau pakai dengar saja? Saya kalau ceramah itu mendikte poin per poin ya. Sebab saya bayangkan ibu ini kan sudah lama nggak sekolah. Ibu-ibu demi Allah kelihatan wajahnya cerdas, cuma lama otaknya nggak dipakai. Maka saya kalau ngajar itu mempermudah supaya dicerna ya. Caranya apa? Mengajar bukan ceramah. Faham ya? Sekarang poin yang ketiga, saya ulangi. Tadi anak itu menjadi anak dan orang tua hari ini bukan pilihan ya. Yang kedua, tetapi menjadi ibu pilihan bukan? Menjadi anak itu bukan pilihan kan? Artinya ada kemauan ibu pengen jadi anak. Soal jadi anak atau tidak, tapi ibu kan pengen dong duluan pengen punya anak. Tadi saya kasih contoh. Andai kata Allah bilang, wahai hambaku ibu, jadi anak tuh susah, nggak apa-apa ya Allah, aku siap menjalaninya ya. Ibu ini kelihatan tukang ngotot, kelihatan. Berarti ibu yang minta amanah bukan anak dong. Kalau anak yang tidak minta amanah tapi diberi amanah, berbakti pada ibunya bukan? Faham? Nah, maka kalau anak saja durhaka kepada orang tua dosa besar, bagaimana mungkin orang tua yang tidak menjalankan amanah lebih ringan dosanya daripada anaknya? Itu mustahil. Itu poin yang kedua. Tadi poin yang ketiga, itu poin keempat. Poin ketiga dulu saya kelewat. Poin ketiga apa? Nanti di hari kiamat Allah menanyakan tanggung jawab orang tua terhadap anak lebih dulu sebelum Allah tanyakan kewajiban anak terhadap orang tuanya. Berarti pada ibu dan bapak ada kewajiban timbal balik enggak? Saya kasih kaidah-kaidah umum dulu ya. Saya lo bicara tentang teknik mendidik, belum. Nama juga bagian 1. Faham? Jadi hari kiamat, jadi ibu-ibu bilang begini, nak, jangan berdosa sama mamamu ya. Hari kiamat pasti Allah minta tanggung jawab. Anak nanya, kalau ibu punya anak cerdas kayak saya pasti tanya, Ma, nanti hari kiamat mana yang duluan ditanya, Ma? Kewajiban saya kepada mama
atau kewajiban mama kepada saya? Terus ibu jawab apa? Ya kamu dulu lah. Si anak tanya, emang saya lahir langsung jalan ya ma? Ya enggak lah. Gimana gue hari ini tergantung lo, kira-kira gitu. Paham? Karena buahnya hari ini tergantung bagaimana nanamnya kan. Itulah kenapa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan bahwa Allah akan menanyakan, Allah menghisap orang tua lebih dahulu dalam urusan tanggung jawab mereka terhadap anak mereka sebelum Allah menghisap anak-anak tanggung jawabnya terhadap orang. Kenapa? Karena orang tua lebih dulu dibebani tanggung jawab. Makanya doanya apa? Kama rabbayani shaghira. Karena mereka telah mendidik kami di waktu kecil. Berarti yang punya kewajiban duluan siapa? Maka si anak bilang, ya Tuhanku rahmatilah ibu bapakku karena mendidikku. Berarti menunjukkan bahwa ya Allah hargailah orang tuaku karena dia telah menjalankan kewajibannya dengan baik. Faham? Tadi. Kemudian poin yang keempat tadi. Nah, memiliki anak yang banyak itu bukan nikmat bu, tapi fitnah. Faham? Anak-anak itu berubah menjadi nikmat manakala mereka menjadi anak yang saleh. Faham? Dalilnya, lihat surat 8 tadi, surat Al-Anfal ayat 28. Bu, jadi kalau mau tulis dulu baru lihat Quran. Jangan lihat Quran baru tulis. Nanti nanya lagi ayat berapa tadi. Karena ibu nanya temannya, saya kelihatan kok dari sini. Ada yang nggak lihat saya gini. Berapa? Mau ngomong takut lihat aja. Tapi ekspresi jawab ayat berapa tadi? Jadi tulis dulu baru lihat Quran. Jangan lihat Quran dulu baru nulis. Ibu, kenapa saya selesaikan? Kan otak ibu TBC, tomat bawang cabai bu. Urusan rumah tangga kalau banyak menyita pemikiran kan. Oleh itu saya menggunakan strategi yang simple saja supaya gampang diingat. Maka saya suka bikin matan. Matan itu kaidah sederhana tadi ya. Nah, coba lihat surat 8 ayat 28 sama dengan. Kalau saya bilang sama dengan berarti ayatnya sama ya. Kalau saya bilang begini, ayat ini anak panah ayat ini, berarti ayat kedua menjelaskan ayat yang pertama. Faham? Coba lihat surat 8 tadi ayat 28. Kata Allah, i'lamu innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Ngerti maksudnya? Ketahuilah oleh kalian semua, sungguh harta dan anak-anak kalian itu ujian bagi kalian. Dan pahala di sisi Allah itu yang lebih besar. Maksud Allah apa? Lihat maksudnya apa? Lihat surat 37. Lihat surat 34. Lihat surat 34. Ayat 37 surat Saba ya. Bu, suara saya cukup besar loh. Surat 34 surat Saba ayat 37 ya. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihah. Harta dan anak-anak kalian sekali-kali tidak mendekatkan kalian kepada Allah. Yang mendekatkan kalian itu iman dan amal salih kalian, atau anak-anak kalian itu beriman dan beramal salih. Karena dia menjadi anak salih, dia mendoakan kalian bukan? Maka dia mendekatkan kalian dengan rahmat Allah. Ngerti tidak? Kalau punya anak saja, mana anaknya tukang pukul preman kayak orang Ambon, gak level di akhirat. Ngerti? Faham? Maka di sini Allah bilang anak itu fitnah bukan? Coba lihat surat 64 At-Taghabun tadi. Tadi saya bilang ayat 15 ya, baca 14-nya juga.
Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya pasangan kalian, suami atau istri, dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Fitnah bukan? Faham? Maka dia jadi fitnah, Bu. Lihat surat 25. Surat berapa? Surat Furqan ayat 25. Di akhir ayat itu Allah kata apa? Kata Allah, wa ja'alna ba'dukum li ba'din ya fitnah atas birun. Aku jadikan kalian itu sebagai fitnah bagi sebagian yang lain. Dan yang paling dekat dengan yang biasa jadi fitnah buat kita, yang paling dekat dengan kita bukan? Faham? Tadi Bu, kalau punya anak banyak saja itu baru ujian loh Bu. Nah, yang namanya ujian itu bisa mendatangkan kecelakaan, bisa mendatangkan fitnah bukan? Faham? Bisa mendatangkan nikmat atau mendatangkan kecelakaan. Kapan? Kalau kita lulus menghadapi ujian tadi. Faham? Dan ujian anak bagi orang tuanya, ujian orang tua terhadap anaknya adalah menjadikan mereka anak yang saleh. Lihat surat 7, surat Al-A'raf ayat 189. Surat berapa? Ayat berapa? Nah, mesti ditanya ulang nih, namanya check and recheck namanya. Ayat itu panjang ya. Walladzi khalaqalakum min nafsin wahidah. Betul ya? Tapi saya bicara langsung potong. Allah cerita ketika suami istri itu suami menghamili istrinya, lalu kandungan itu mulai dari ringan sampai berat. Lalu apa kata Allah? Fada'au rabbuhuma. Lalu kedua ayah ibu itu berdoa kepada Allah, in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Betul? Ya Allah, sekiranya engkau karuniakan kepada kami anak ini anak yang saleh, tentu kami sangat bersyukur kepadamu ya Allah. Jadi ayat ini menjelaskan apa? Nikmat yang paling agung dari anak itu anak saleh bukan? Jadi kalau punya anak saja fitnah bukan? Kapan fitnah itu berubah menjadi nikmat? Kalau dia dididik menjadi anak yang saleh. Maka dalam hadits yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, apa kata Nabi? Siapa yang Allah karuniakan dia punya 2 anak perempuan dan dididiknya jadi 3 anak perempuan, lalu mendidiknya menjadi anak yang salih, maka dia bersamaku di surga seperti 2 jari ini. Nikmat bukan? Ya, makanya kalau orang suka cerita, Pak, anak saya teh awewe sadayana, biasa tuh orang Sundanya. Alhamdulillah Bapak, kalau Bapak tengah didiknya baik bersama Nabi teh seperti 2 surga ini. Apa kata bapak-bapak? Tapi susah tuh Bapak. Terus mau buang ke laut, ambonnya nongol. Waktu enak nggak mikir susah, pas udah ada anak mikir susah. Yang bener aja dong Pak, jadi Bapak tanggung jawab dikit, kenapa sih? Paham? Nah, jadi kalau punya anak banyak saja itu ujian tadi. Paham? Nah, ujian ini harus lulus. Maka ibu akan diuji oleh Allah sebagai orang beriman. Salah satu ujiannya adalah dengan anak. Faham? Dan anak itu akan menjadi nikmat kalau kita mendidiknya menjadi anak yang saleh. Faham Bu? Baru nikmat. Sekarang yang kelima Bu, Allah tidak mewajibkan ibu mendidik anak menjadi orang yang ahli dalam perkara dunia. Allah nggak wajib tuh. Jadi Allah tidak mewajibkan ibu mendidik anak agar dia mahir dalam perkara dunia. Ngerti? Tapi Allah hanya mewajibkan ibu mendidik anak-anak ibu menjadi anak yang saleh. Faham Bu? Jadi ibu jangan nanya, nak harus jadi dokter ya nak, karena dulu mama gagal jadi dokter.
Kenapa? Semangat pengen jadi dokter besar, tapi IQ-nya nggak sebanding dengan kemauan, maka tidak lulus di kedokteran. Lalu terobsesi, punya anak, nah mama pengen dulu jadi dokter, gagal. Pengen suami dokter, gagal. Mudah-mudahan kamu jadi dokter. Gak usah bu, ibu aja gagal. Paham? Urusan kemampuan dunia gak usah didiktekan bu. Paham? Dulu saya pengen jadi dokter kandungan bu, karena oma saya itu dukun beranak Sinse Cina. Kan saya orang Ambon tapi tampangnya masih lumayan bagus kan, karena mama saya Cina tapi mama saya hafal Quran bu. Cina hafal Quran. Lalu saya bilang, mami saya ingin jadi dokter kandungan. Ibu saya kan orangnya gak pernah marah, gak pernah nyalahin anak, ya. Berdoalah kepada Allah nak, karena itu bukan kewajibanku. Kewajibanku memastikan kamu jadi anak yang saleh. Sebab hari kiamat kalau kamu mengadu kepada Allah, ya Allah azablah ibuku karena ibuku tidak bisa menjadikan aku dokter, wallahi Allah tidak akan mengazabku. Tapi kalau kamu mengadu kepada Allah, azablah ibuku karena dia tidak mendidik jadi yang saleh, wallahi Allah pasti mengazabku dan aku tidak punya hujah untuk membela diri anakku. Faham? Maka berharaplah menjadi anak yang saleh, tetapi menjadi dokter bagian dari hayalan anakku. Paham? Kalau saya tanya kenapa mati saleh, ibu saya tanya, yakin mati enggak? Yakin. Terus dokter, belum dokter mati loh. Habis diwisuda mati loh. Baru diwisuda mati loh. Baru praktek sebelum pasiennya mati, dokter mati dulu. Mati pasti kan? Di sana dokter nggak laku, nggak ada tempat praktek di akhirat. Nah dokternya, yang ada tempat di sana bagi orang yang fasik dan orang yang saleh. Makanya saya kalau lihat ibu-ibu, saya bersyukur sekali bu. Jadi kalau saya lihat ibu-ibu hari ini, saya sangat bersyukur. Kenapa bu? Karena ibu saya bukan ibu-ibu. Ibu saya nggak kaya bu, tapi ibu saya sangat cantik, sangat cerdas, dan sangat bijak. Ibu saya tidak pernah marah. Faham? Kalau saya minta sesuatu, dia bilang, coba lihat pertimbangkan madarat dan maslahatnya. Dia jelaskan, maslahatnya ini berapa? 2. Madaratnya ini 6. Dalam kaidah agama gimana? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dalam agama mendahulukan, memprioritaskan madarat daripada maslahat, jadi haram, tidak boleh dibeli. Lalu saya bilang, iya tidak dibeli. Saya percaya dengan ibu saya. Tidak seperti ibu sekarang, what? Aduh kaget deh jantung. Maka tidak heran kalau anak-anak sekarang muda jantungan, mamanya wat-wat melulu. Paham ya? Jadi lalu ketika saya mau lulus, saya bilang, mas sebentar lagi lulus, gimana nih dokternya nih? Kata ibu saya, kalian berdelapan nak, dan saya mesti berlaku adil. Kalau S1, S1 seluruhnya. Kalau warisan baru Allah bagi sesuai dengan kadar jenis kelamin. Faham? Dan demi Allah dana kita tidak memungkinkan untuk itu. Untuk sementara takdir Allah saya tidak tahu di luar itu. Tapi saya tidak mengetahui takdir bahwa saya mampu menyekolahkan kamu sampai dokter atau tidak. Yang saya tahu takdir saat ini, demi Allah saya belum mampu menyekolahkanmu anak. Jadi nggak jadi nih. Ibu saya memeluk saya sambil berkata, apa tujuan jadi dokter? Kandungan lagi nak. Mana kamu lihat aurat perempuan lagi nak? Nah, dijelaskan. Gak apa-apa kan namanya nolongin orang gitu. Ibu saya bilang, oh tujuannya ingin membantu kaum perempuan ya. Bagus nak. Jadi ustadz aja. Kenapa? Kalau ibu-ibu hamil itu pas hamilnya aja datang, sesudah itu dia lupa sama kamu. Tapi satu hal, permasalahan perut ibu tidak lebih berbahaya daripada akidah mayoritas kaum ibu. Kaum ibu Indonesia rata-rata, maaf kata ibu saya, IQ-nya rendah dalam urusan agama, akidahnya juga rusak. Kalau kamu bisa menyembuhkan itu, kamu lebih hebat dari dokter. Dan apa? Kamu akan bertahun-tahun dengan mereka, anak mereka dan cucu-cucu mereka juga. Betul ya? Nanti ibu ngadi sama saya, besok anaknya lagi, besok cucunya lagi kan? Betul? Dulu kalau saja dokter kandungan, ibu datang pas kandungan cuma masalah doang kan? Makanya saya kalau pergi ceramah apa kata saya? Ya Allah,
berikan seluruh pahala untuk ayah dan ibuku ya Allah. Kenapa? Karena hari ini aku seperti ada doa dan ikhtiar mereka ya Allah. Maka saya selalu meluruskan niatku ya, dan mengharapkan seluruh pahala untuk ayah dan ibuku. Apa yang aku sampaikan untuk ibu-ibu. Itulah kenapa saya sering kalau bertemu ibu saya bersemangat sekali, karena saya ingin ibu sama dengan ibu saya bagi anak-anak. Ya, pertama cantik nggak usah, kan cantik nggak bisa pilihan. Ya, cerdas bisa dong diupayakan. Menjadi ibu yang santun, menjadi ibu yang lembut gitu ya. Jadi ibu saya suka memberi pelajaran gini, mendidik itu butuh kerja keras, nah tapi tidak perlu dengan kekerasan. Nanti saya jelaskan ya. Jadi mendidik anak itu butuh kerja keras, tapi tidak perlu dengan kekerasan, karena pada hakikatnya Allah jadikan jiwa manusia itu lembut, dan kelembutan hanya bisa dihimbau dengan kelembutan, tidak usah dengan kekerasan. Jadi untuk menyuruh anak, ibu nggak usah perlu monyet dari tadi disuruh, nggak usah tuh bu. Nanti saya jelaskan teknik-teknik berdialog dengan anak ya. Nah bu, jadi saya ulangi tadi bahwa Allah tidak mewajibkan ibu untuk mendidik anak ibu menjadi dokter, jadi apa enggak, jadi anak salih saja. Faham? Kenapa bu? Tadi ayat udah kita baca bukan? Yang kedua apa bu? Coba lihat surah 21 ayat 105. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha min ibadiyas salihun. Sungguh telah aku tuliskan dalam Zabur, sesudah aku tuliskan di kitab, di Lauhil Mahfud, bahwa yang akan mewarisi bumiku adalah hamba-hamba yang saleh. Bu, yang menjadi pewaris bumi itu orang pintar atau orang saleh? Faham ya? Jadi ibu harus tahu tujuan mendidik anak dulu ya. Jangan mendidik aja tapi tidak tahu tujuannya. Paham ya? Jadi sekali lagi, itu poin yang keberapa tadi? Yang kelima tadi ya. Jadi Allah tidak mewajibkan ibu mendidik anak untuk menguasai dunia, bukan. Tetapi Allah janjikan apa? Bahwa yang akan mewarisi bumi Allah itu orang yang saleh. Dan orang yang saleh itu apa? Bagus akidahnya, bagus ibadahnya, bagus akhlaknya. Nanti kita jelaskan kesalihan itu apa ya. Dalil yang lain surat 24 An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifanna lahum fil ard kama stakhlafal ladina min qablihim, dan seterusnya. Allah telah berjanji yang akan berkuasa di bumi ini siapa? Orang yang beriman dan orang yang beramal saleh. Orang saleh bukan bu? Ibu bayangkan bu, punya anak cerdas tapi tidak saleh. Kata ibu saya, kata bapak saya apa bu? Mendidik anak menjadi anak yang cerdas tapi tidak saleh itu setan. Faham? Mendidik anak yang saleh tapi tidak cerdas itu jadi kuda tunggangan, jadi alat politik. Makanya kiai-kiai saleh tapi oon bukan. Setiap pemilu jadi objek bukan, karena oon. Maka bapak ibu saya mengatakan harus cerdas dan saleh. Faham? Faham tidak? Kenapa? Sebab cerdas tanpa kesalihan setan. Bayangkan, setan menguasai teknologi, coba bayangin aja. Daya rusaknya orang cerdas yang menguasai teknologi dan kekuasaan dengan iblis, kira-kira lebih canggih mana? Manusia cerdas kan? Kan iblis kalau menyesatkan orang kata bisi-bisi dulu. Ini gak usah bisi-bisi, lewat internet saja bisa merusak orang bukan? Faham? Kenapa masih apa dulu? Cerdas dan salih bu. Faham? Jadi Allah mewajibkan ibu mendidik anak menjadi yang salih dan cerdas tadi. Kenapa? Karena salih tanpa kecerdasan itu nanti jadi kuda tunggangan. Bayangkan anak ibu jujur amanah tapi nggak cerdas, dimanfaatin orang nggak bu? Disuruh bawa narkoba bawa nggak bu? Karena saking baiknya gitu loh. Faham?
tidak bersuudzon pada orang kan, tapi nggak nalar gitu loh, paham? Maka dia diperalat. Sebaliknya, punya anak IQ-nya di atas rata-rata melebihi Habibi, tapi nggak solih. Kira-kira dengan setan beda nggak tuh? Setan. Itu namanya new generation of satanic. Paham? Jadi Allah wasiatkan, Allah bilang apa? Kamu tenang aja, ya, paham? Sebab saya tidak pernah menjanjikan dunia untuk orang yang cerdas tapi orang saleh, bukan? Maka jangan pernah membayangkan anakmu nanti jadi apa. Nanti setelah dia ujian tinggal lihat rapornya aja, paham? Kalau ibu nggak bisa mendeteksi bakatnya, minta aja psikolog deteksi bakat, susah amat. Tetapi kesalihan butuh waktu bertahun-tahun. Ibu ngaji bertahun-tahun aja nggak rubah-rubah, proses kan? Nah. Cuma namanya apa? Ehah solehah, ihin solihin, gitu ya. Tapi nggak saleh juga nggak seitu. Ngerti ibu-ibu? Ngerti? Lihat apa kata Nabi. Ad-dunya mata wa khairul mata al-mar'atu salihah. Dunia itu adalah hiasan, dan hiasan terbaik wanita yang salihah. Kenapa Nabi bilang wanita bukan laki-laki? Kenapa wanita? Karena dari wanita lah sumber mata air. Hadisnya bunyinya begini. Dan apalagi ibu punya anak wanita kan? Kenapa bu? Kenapa tadi Nabi bilang kalau 3 anak wanita kan? Di hadis ini Nabi bilang apa? Dunia itu hiasan, dan hiasan terbaik itu wanita yang salihah, bukan? Kenapa? Karena wanita itu namanya ummun. Tahu apa? Ummun. Ibu tahu pemimpin namanya apa? Imam. Rakyat namanya apa? Umat. Umat itu ada huruf alif, mim, alif. Ta itu marbutah, ta tambahan. Hukum aslinya apa? Alif dan mim. Imam, alif, mim, alif, mim. Alif yang kedua tambahan. Kenapa? Huruf aslinya alif, mim, mim. Maksudnya apa? Imam itu lahir dari perut umat, dan umat itu lahir dari perut ibu. Faham? Jadi umun ibu, makanya umun bahasa Arab artinya sumber mata air kan? Ibu melahirkan umat, dari umatlah lahir pemimpin. Jadi kalau ditanya, ibu-ibu di mana-mana suka nanya, Pak Salim, kenapa kita punya pemimpin kualitasnya rendah? Ya karena ibunya kualitasnya rendah, jadi pemimpinnya rendah lah. Wah, mata airnya aja begitu. Faham? Kenapa Nabi selalu mengatakan wanita yang salihah? Karena mereka umun sumber tadi. Faham? Kalau ditanya, kenapa Bapak fokuskan pada anak wanita? Apa kata Nabi? Nisa'ukum harthul lakum. Istri itu bagaikan tanah. Bibit boleh unggul Pak, kalau tanahnya tandus, tanahnya bermerkuri, kira-kira tumbuh nggak itu tanaman? Bibit unggul. Tapi kalau tanah humusnya kurang, kira-kira kualitas tanaman bagus atau tidak bagus? Nah, berarti kualitas tanaman ditentukan oleh siapa? Tanah, bukan? Siapa itu tanah kata Allah tadi? Jadi fungsi ibu di masyarakat seperti tanah bagi sebuah taman. Jadi taman yang terdiri dari bunga-bunga yang indah, mereka sumber kehidupannya dari tanah. Seperti itulah umun. Maka Nabi mengatakan apa? Ad-dunya mata wa khairul mata al-mar'atu salihah. Dunia itu hiasan. Anda lihat taman hiasan, bukan? Di atasnya berbagai tanaman yang menyejukkan pandang, bukan? Dari mana mereka mendapatkan sumber penghidupan? Dari tanah. Seperti itulah posisi wahai kaum ibu. Maka jadi ibu di zaman sekarang lebih sulit loh daripada ibu di zaman dulu. Mana suaminya bandel, anaknya kurang ajar, lengkaplah penderitaan. Tapi itu kan perjuangan, medan perjuangan, bukan? Nah. Paham ya? Jadi mulai hari ini jangan maksakan kehendak untuk anak jadi ini dan itu, biarkan saja. Paham? Tugas ibu memfokuskan, memastikan kalau anak ibu itu saleh. Ya?
Saleh dan salihah tadi dalilnya. Tenang aja Bu. Nak, kalau kamu tidak jadi dokter, nanti kalau kamu nggak sekolah nanti hidupmu susah nak. Siapa bilang? Allah tidak pernah janjikan kemudahan rezeki bagi orang yang punya titel tinggi Bu. Allah janjikan kemudahan hidup bagi orang yang bertakwa. Faham? Lihat surat 65. Surat At-Talaq ayat 2 sampai dengan ayat 5. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. May yattaqillaha yaj'alhu amruhu yusra, dan seterusnya. Jadi Allah janjikan kemudahan hidup bukan buat orang yang cerdas, bukan, tapi bagi orang yang bertakwa tadi, orang saleh. Faham Bu? Jadi mulai hari ini kalau ibu berkeinginan jadi anak dokter, sabar. Itu bukan tujuan utama, itu tujuan antara saja. Faham? Kalau dapat, alhamdulillah. Gak dapat, gak usah kecewa. Kecewa kalau ibu mati, anak tidak dalam keadaan saleh. Jangan bilang ke anak, nak, kalau kamu tidak jadi dokter, mama mati dalam keadaan kecewa. Kalau saya jawab, mama kecewa urusan mama, Allah aja gak membebani hamba di luar kemampuan kok. Kenapa mama bebani saya? Bayangkan kalau ibu punya anak kayak saya, repot gak Bu? Bu, di antara kami bertujuh, berdelapan, saya paling cerewet Bu. Suka protes, kenapa mesti begitu? Paham? Dan ibu saya setiap memberi jawaban selalu memeluk anak-anaknya sambil memberi jawaban. Kalau enggak memegang kedua tangannya. Ya, nah, kalau duduk dia suka megang tangannya baru dia jelasin. Mengerti nak? Ya contoh gini. Saya sejak kecil harus sholat di masjid. Satu hari saya bilang gini ke kakak saya laki-laki, kalian pergi ke masjid, saya malas. Keluar, ibu saya tanya, lo anak laki-laki saya 4, kenapa tinggal 3? Padahal Allah amanahkan saya untuk menyuruh ke masjid 3-4 orang, kenapa tinggal 3? Yang satu bilang, itu yang si bungsu, dia lagi tidak mau ke masjid. Ibu saya nggak marah. Kenapa nggak ke masjid nak? Pokoknya nggak mau ke masjid. Kata ibu saya, orang nggak ke masjid hanya 2 kemungkinan nak. Pertama uzur, sakit, nggak sakit, hujan lebat, nggak hujan lebat, atau ganti kelamin. Ibu saya ngomong tenang aja kan. Saya bilang gini, enggak, saya nggak ganti kelamin. Pergilah ke masjid, buktikan pada ibu bukan mau berganti kelamin. Maka saya pergi ke masjid karena tidak mau ganti kelamin tadi. Paham? Jadi ibu saya nggak marah, ngapain? Enggak. Ibu saya bilang, Allah hanya memberi uzur 2 saja. Paham? Paham tidak? Paham? Atau gini, kalau dia menjelaskan sesuatu, misalnya gini, saya mau begini, saya bilang gini, dia bangunin sholat subuh misalnya, mak saya ngantuk mak, pergilah ke masjid karena Tuhanmu dan Tuhanku sudah memanggilmu. Kalau saya panggil boleh tolak, ya dosa mak, apalagi yang Allah lebih dosa lagi nak. Yang ringan, yang rendah kedudukannya saja besar dosanya, apalagi yang tinggi kedudukannya. Boleh saya pergi ke masjid, tapi abis ini saya langsung tidur, saya nggak ngaji. Apa kata ibu saya? Allah tidak bebani kita dengan banyak pertanyaan. Pergi dulu satu, selesai pulang baru kita diskusikan satu. Udah, saya pulang. Kan kami abis subuh mesti setoran hafalan ke ibu saya. Saya bilang saya ngantuk bu. Oke, ibu saya nggak nanya, nggak marah. Bener ngantuk ya? Iya. Ibu saya punya feeling saya bohong. Maka apa kata ibu saya? Ya Allah, jika anak-anakku benar ngantuk, maka berikan tidur itu kebaikan untuknya ya Allah. Tapi sekiranya kalau dia tidak ngantuk tapi dia beralasan, aku serahkan urusanmu kepadamu ya Allah. Maka saya bilang, mak tidak jadi, saya nggak jadi ngantuk mak. Tadi dia nggak begini, kamu bohong ya? Jangan, nggak, paham? Tapi kalau dia memang beralasan, dia tidak menghindari kata bohong. Kalau dia beralasan menghindariku ya Allah, aku serahkan urusannya kepadamu ya Allah. Maka saya bilang, gak jadi ngantuk, doanya terlalu panjang saya bilang.
Jelas ya? Nah, jadi anak itu disadarkan nggak usah marah-marah, Bu. Ya, yang penting memilih bahasanya sederhana, berkesan, dan membuat anak itu sadar bahwa apa yang dilakukan itu salah, dan segera untuk memperbaiki daripada ibu marah-marah, matanya melotot, hidungnya kembang kempis, dada turun naik. Walhasil berulang-ulang pergi ke dokter, ibu darahnya 300, Bu. Maka menjadi ibu itu butuh kerja keras, tapi tidak perlu kekerasan, kan? Paham? Contoh lain, kami punya kebiasaan kalau pergi harus tulis di papan tulis pakai kapur dulu ya. Balik jam berapa, di rumah siapa, dan berkawan dengan siapa saja di sana. Tulis di situ, udah ada itemnya. Begitu saya pulang, yang ditanya udah makan belum? Enggak. Udah sholat belum? Udah. Di masjid atau di rumah? Di rumah. Di sana hujan lebat. Enggak. Berarti kamu berdosa karena kewajibanmu terpenuhi, tapi dosa karena tidak sholat berjamaah. Ya? Pertanyaannya adalah, apa kamu akan melakukan kesalahan yang sama Tuhanmu? Insya Allah enggak. Maka kata ibu saya, ya Allah saksikan saya telah mendidiknya, ya Allah jangan azab saya dari kiamat. Kan saya jadi ingat, besok saya perhatikan tidak sholat di rumah orang lagi. Paham? Kan tadi diskusi. Lalu kalau saya udah jawab, mengerti nak? Mengerti. Apa kata ibu saya? Ya Allah saksikanlah saya telah menerangkan kepada anakku, ya Allah jangan engkau minta pertanggungjawaban untukku dari kiamat. Paham? Membekas sampai hari ini, Bu. Jadi ibu saya nggak teriak-teriak kayak ibu. Anak tinggal di ujung jalan, ibu di sini. Kayak kodok habis beranak lalu radang diperanakan. Nggak usah, Bu. Paham? Kalau saya belum sholat dulu nak. Ibu saya kalau satu anak belum makan, dia makan setengahnya nemenin anaknya. Lalu dia tanya, saya bilang, mak makan dulu mah, sholat dulu. Saya bilang menurut hadis Nabi, apabila makanan terhidangkan, gitu kan? Jadi ibu saya tuh repot punya anak satu ini. Kakak saya suka marah, ibu saya bilang biarin, biar saya tahu anak saya punya kemauan seperti apa. Jadi saya tahu tabiatnya seperti apa. Lalu ibu saya bilang apa? Kan hadis itu kamu dengar dari saya. Gitu ya. Terus ibu saya bilang begini, oke, itu hadisnya sahih, tapi saya kasih pilihan loh. Kalau kamu bertamu ke rumah orang, makanan sudah terhidang, langsung makan atau menyapa dan bersopan santun dengan pemilik makanan? Saya jawab, ya sopan santun dulu lah saya punya makanan. Bukankah kepada Allah kamu layak bersopan santun dulu? Oh iya ya, pergilah mak sholat kan. Nah saya sholat selesai, sudah bersopan santun dengan pemilik rezeki, sudah mah santaplah rezekinya, damailah hati ini. Paham? Tadi memberi jawaban yang rasional kan, tetapi bukan hayalan kan, yang rasional dan imani. Bukankah lebih layak engkau bersopan santun kepada Allah pemilik rezeki? Sangat tidak elok rasanya kalau kamu menyantap rezeki tapi kamu tidak pernah menyapa pemilik rezeki terlebih dahulu. Maka saya sholatnya cepat-cepat lagi. Nah, kakak saya yang laki-laki sudah 15 tahun 16 tahun kan marah-marah. Mah itu dia sholatnya cepat. Maka ibu saya bawa ke belakang. Kenapa? Kalau kamu sudah wajib, dia belum wajib, tapi kasih tahu dia besok bubar dia. Nah, kalau dia kan belum wajib karena dia baru 8 tahun. Kalau kamu sudah 15 tahun sudah wajib, paham? Tapi jangan kamu kasih tahu dia belum wajib, dan besok dia nggak sholat. Udah tahu anak itu kan? Nah, paham? Nah, jadi kenapa memang mendidik anak itu tujuannya anak yang salih, ya? Dan merangsang nalarnya untuk jadi cerdas. Kenapa? Karena cerdas dia mudah menerima agama, bukan? Jelas ya? Jadi tujuan ibu mulai hari ini mendidik Asep itu dijaga apa? Modalnya hanya 2, Bu. Kecerdasan dan kesalihan. Karena kecerdasan tanpa kesalihan setan cerdas juga, bayangin. Sekarang saya tanya sama ibu, setan itu sifat apa spesies? Sifat. Dalilnya apa? Ibu tuh jawab tapi tidak bertanggung jawab. Itu kata ibu saya loh, Bu,
saya saja sejak kecil diajarkan, mana dalilnya. Jadi saya sejak kecil tidak pernah taklid ya. Makanya saya jadi guru, saya protes guru-guru. Paham ya? Misalnya, setan itu sifat kan? Mana dalilnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat surat 6 Al-An'am ayat 112. Jadi jangan kira setan itu hanya bangsa dedemit loh ya. Setan itu sifat, bisa ada pada jin, pada manusia. Setiap orang yang membantah kebenaran, menolak kenabian, menolak syariat, itu setan, kata Allah. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zuhrufal qawli gurura. Betul? Demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu punya musuh abadi, setan dari manusia dan setan dari jin. Coba lihat. Nabi pembawa kebenaran bukan? Untuk menegakkan syariat bukan? Untuk menuntun ke surga bukan? Menjauhkan kita dari neraka bukan? Maka orang-orang saleh berarti mengikuti Nabi bukan? Orang yang durhaka berarti dia setan bukan? Coba lihat, anak ibu baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka apa kata iblis? Kawan, sesama setan tidak boleh saling mengutuk. Kan kata Allah di situ juga setan. Faham? Jadi setan itu sifat. Faham? Yaitu yang menolak apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, maka untuk mensalihkan anak dan mencerdaskan anak, siramlah dia dengan agama dan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, contoh gini, bahwa anak itu suruh belajar cerdas dan kritis. Di Ambon itu rata-rata guru-guru negerinya kan orang Kristen juga. Saya SD kelas 4. Guru Kristen bilang begini, anak-anak, saya kan punya cacat bawaan, bisa niru orang persis bu. Dulu kalau saya pergi hari Minggu di gereja, saya kumpulkan teman saya kayak pendeta begitu. Pada hari ini kita berkumpul di rumah Bapak dalam kasih dan sayang sang Bapak. Nah, jadi kalau hari Minggu ibu saya menjauhkan saya dari gereja ya. Lalu ibu guru bilang begini, anak-anak, jadilah kita seperti lilin-lilin kecil yang rela menerangi orang lain walaupun dirinya terbakar. Udah. Saya bilang apa? Bu guru, salah, itu kan ajaran Kristen. Karena kata mami saya, Yesus itu jadi lilin untuk menyelamatkan orang Kristen, maka dia disalib. Mama saya bilang, saya tidak mau jadi lilin. Mama saya bilang begini, jadilah kalian seperti bulan, bukan lilin. Di mana bulan mendapat reaksi matahari, menampakkan sinar baru tanpa harus merusak dirinya. Kenapa ibu guru suruh saya jadi lilin? Kata kepala sekolah, bu, jangan lawan anak itu bu, repot urusannya. Jadi ibu saya melatih untuk apa? Selalu menyampaikan kebenaran dengan alasan yang tapi sopan loh ya. Bu guru, saya nggak setuju. Ibu kan orang Kristen, saya kan orang Islam. Kata mami saya, kami harus seperti bulan. Ibu tahu bulan? Mendapat reaksi matahari, dia memunculkan sinar baru tanpa harus merusak diri bulan itu sendiri. Kenapa ibu suruh saya jadi lilin? Kan konyol bu. Ya? Kata ibu guru, sama saja nggak, bulan nggak korban kok. Saya tidak setuju dengan ibu guru, saya setuju dengan mami saya. Sekarang di sekolah, ustadznya ngajar begini, asyhadu alla ilaha illallah. Saya diajarin, sejak awal kan sudah begini. Saya protes ibu guru. Ibu guru bilang jangan protes, itu sudah di kurikulum. Udah. Saya bilang tapi ini yang diajarkan Nabi bukan yang itu. Udah, saya pulang, mah di sekolah ngajarkan tembak mah. Gitu. Gimana nih? Apa kata ibu saya? Tenang aja nak, nanti kalau jawab soal ujian yang di situ. Sebab kalau kamu jawab yang kita ajarkan kamu nggak lulus. Tapi kalau sholat pakai ginian, sebab kamu pakai itu nggak diterima Allah loh.
Tenang hati saya kan? Coba saya punya ibu kayak ibu-ibu ini. Dia anak murid terima aja apa yang diajarkan ibu guru. Maka saya lihat ibu, saya bersyukur sekali nggak punya ibu kayak ibu. Artinya Bu, anak itu tiap hari mendapat problem bukan? Dapat masalah bukan? Dan masa Anda bayangkan tiap hari ratusan masalah dan Anda harus pendam sendiri. Menuntut apa? Si ibu harus bisa memberikan solving problem kan? Pertanyaannya, ibu bisa nggak memberi solving bagi anak? Atau justru ibu jadi masalah dari masalah anak? Jangan marah ya. Kan ini dalam perbaikan menjaga aset. Yang untung ibu bukan saya tahu. Jadi kalau ibu tersinggung tahan-tahan aja nggak apa-apa ya. Nanti saya sudah pulang baru ibu pikir-pikir betul juga ya. Paham? Terakhir. Sebenarnya ada 12 tapi saya 6 aja dulu ya. Jangan pernah didik anakmu dengan keinginanmu, tapi didiklah anakmu dengan keinginan yang mengamanahkan anak. Saya ulangi, yang keenam apa Bu? Jangan mendidik anak sesuai keinginanmu, paham? Tapi didiklah anak itu sesuai dengan keinginan yang menciptakan. Ibu itu hanya menerima mandat, yang kasih mandat siapa? Faham? Ibu-ibu kan contoh gini, kadang-kadang ibu-ibu suka sok tahu kan? Ibu-ibu tidak tahu, dikasih tahu, tidak mau tahu, tapi sok tahu. Namanya penyakit tahu-tahu. Saya mendidik anak saya sesuai keinginan saya. What happened? Makan tuh keinginan. Pilih laki aja salah. Kenapa mendidik anak sesuai dengan keinginan Sang Pencipta? Yang memberi amanah siapa? Mungkinkah Allah memberi amanah cek kosong? Gak mungkin. Yang akan menilai tanggung jawab ibu dan hasil didikan ibu kelak hari kiamat siapa? Allah. Yang memberi balasan siapa? Masa ibu pakai standar ibu untuk mendidik anak ibu? Yang bener aja dong Bu. Ngerti? Mulai hari ini jangan pernah pakai teori. Saya mendidik anak saya sesuai keinginan saya. Saya jawab makan tuh keinginan. Mana dalilnya Bu? Pertama, anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah Islam bukan? Maka kata Allah, hadapkan wajahnya kepada Islam. Surat 30 ayat 30 surat Ar-Rum. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, karena di atas agama itu Allah ciptakan fitrah-fitrah manusia. Back to nature katanya. Betul? Saya mendidik anak saya sesuai jati dirinya. Ayat ini bilang jati diri manusia apa? Islam bukan? Dan Allah suruh hadapkan wajahnya kemana? Ke Islam. Dan kamu tahu, ibu-ibu tahu apa yang Allah mau dan apa yang Allah tidak suka dari mana? Dari agama kan? Agama itulah gambaran real apa yang Allah sukai dan apa yang tidak Allah sukai kan? Maka yang Allah sukai Allah halalkan, yang Allah tidak sukai Allah haramkan bukan? Ini jalan ke surga yang Allah inginkan, Allah kasih petunjuknya jelas bukan? Ini jalan ke neraka, Allah nggak suka kita masuk neraka kan? Allah nggak suka kita masuk neraka. Ibu yang nekat namanya bunek, ibu nekat yang milih neraka. Dan semuanya udah Allah jelasin bukan? Maka didiklah anak ibu untuk ke dalam sesuai dengan maunya Allah agama tadi. Faham? Saya tanya. Kemudian Nabi mengatakan apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Anak itu dilahirkan di atas fitrah. Maksud fitrah Islam tadi surat 30 tadi bukan? Fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Orang tuanya lah yang merusak fitrah anak itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani atau Majusi. Berarti hadis ini mengatakan, Allah bilang, "Lo hanya beranak." Faham? Saya yang ciptakan anak.
Kamu hanya melahirkan, kamu tidak tahu seperti apa anakmu. Gue lebih tahu dari Allah. Maksud ayat dan hadis tadi loh ya. Aku tidak ciptakan anak lo kecuali di atas fitrah Islam. Maka kamu harus jaga. Kalau kamu tidak jaga, berarti kamu telah merusak fitrah. Bisa jadi Yahudi, Nasrani. Maka kelak kamu datang kepadaku, aku tidak segan mengazabmu karena kamu mengkhianati amanahku tadi. Faham anak-anak? Maka jangan mendidik anakmu kecuali apa yang Allah didikkan para rasulnya. Faham? Dalil yang kedua, manusia itu dilahirkan dalam keadaan bertauhid atau musyrik. Manusia itu dilahirkan dalam keadaan bertauhid atau syirik. Baik, dalilnya mana? Ibu jawab aja, itu ibu jawab karena sadar atau nekat? Karena takut dimarahin gitu. Jadi manusia dilahirkan, seluruh manusia dilahirkan dalam keadaan bertauhid, tidak syirik. Yang menyebabkan kesyirikan anak-anak itu bokap dan nyokap. Karena salah didik dan salah asuh, bukan salah mengandung. Mengandungnya udah benar. Lihat surat 7 Al-A'raf 172 dan 173. Wa in akhadha rabbuka min bani adama min dzurihim wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna anha ghafilin. Ingatlah ketika Tuhan mau mengambil persaksian keturunan Adam dari jiwa-jiwa mereka dalam sulbi orang tua mereka. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Yang demikian itu apa? Agar kelak hari kiamat kalian tidak mengatakan kami lalai. Lalu mereka bertanya, ya Tuhanku, kami berbuat syirik karena kami melihat bapak-bapak kami berbuat syirik juga ya Allah. Afatuhlikuna, apa engkau akan mengadab kami juga ya Allah? Allah bilang yes. Allah bilang diadab lah, emang gak punya otak apa? Faham? Ayat ini mengatakan apa? Setiap anak manusia lahir dalam keadaan fitrah bertauhid, bukan syirik. Faham? Maka tugas orang tua menjaga atau merusak. Kalau anak sudah lahir dengan potensi kebaikan, tugas ibu kan hanya dua: menjaga potensi itu dan mengembangkannya, bukan merusakin. Ngerti? Itu yang saya maksud. Didiklah anakmu sesuai dengan kemauan Allah, bukan kemauan. Ibu-ibu tersinggung ya, telan aja ketersinggungannya, anggap itu obat pahit, insya Allah sembuh kok. Jelas ya? Dalam hadis Muslim, hadis Qudsi, apa kata Allah? Inni khalaqtu ibadi hunafa'a kulluhum. Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan bertauhid. Inna syaitana, sungguh setan yang menyesatkan mereka. Jadi kalau anak-anak kita tidak mengerti agama, tidak menjadi anak yang salih, rusak fitrahnya, itu adalah kolaborasi antara orang tua dan setan. Faham? Seperti KD dan Syahrini berkolaborasi. Faham tidak? Jadi Bu, nah maka kalau gitu rinciannya gimana? Nanti rincian dari cara mendidik ya, tapi itu basically-nya ya. Ini bagaimana cara kita mengelola aset ya. Nah, jadi ini namanya kerangka dasar berpikir supaya anak itu bisa menjadi aset yang berharga tadi. Faham? Jadi yang kelima, keenam tadi perhatikan, jangan pernah didik anakmu sesuai dengan kemauan. Jadi kalau Sami bilang, saya mau anak saya jadi pilot, sabar aja, anak aja masih kecil kok, tenang aja. Kalau anak mau mati nggak jadi pilot, Allah tidak menghukumnya. Tapi kalau dia nggak baca Quran, Allah akan mengadab kita berdua, mas. Faham? Kalau anak kita tidak mengenal angkasa, Allah tidak hukum kita berdua. Tapi kalau dia tidak mengenal Rabbnya, Allah akan cekik kita berdua. Faham? Dalil bahwa apa itu sesuai dengan keinginan Allah. Pertanyaannya gini, ibu pengen masuk surga enggak?
Pengen anak masuk surga enggak? Pengen. Pengen banget. Ya syaratnya mesti beriman, bertauhid dan beramal salih, Bu. Lihat surat 52, surat At-Tur. Ayat 21. Surat berapa? Ayat berapa? Alladzina amanu wattaba'at dzurriyyatahum bil imani alhaqna alaihim, seterusnya. Orang tua yang beriman dan anak-anak mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, maka kelak akan kami pertemukan mereka di sorga. Bu, jadi kalau suami bilang, begitu juga. Jadi kita dipertemukan bukan oleh nasab loh ya, tapi dipertemukan oleh apa? Iman. Tuh sadar ibu jawab, lancar jawabnya. Tapi biasa ibu-ibu sadar pas pengajiannya. Keluar pengajian lemot lagi ya. Oh jangan ya. Paham ya? Lihat doa malaikat. Surat 40, surat Al-Mu'min atau Al-Ghafir. Ayat 7 dan 8. Tadi bagaimana mendidik mereka dengan maunya Allah ya? Karena tujuan kita masuk surga bukan? Dan kenapa harus mendidik anak kita jadi anak yang salih tadi ya? Nah, ini merupakan rangkuman dari 1 sampai 6 ya. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulah yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Qalu rabbana wasi'ta kulla syai' rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina ya dan seterusnya. Coba lihat, malaikat memikul arsy, malaikat paling dekat dengan Allah bukan? Bu, bayangkan mereka meminta ampun kepada kita orang beriman dan orang yang mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham? Jadi malaikat hanya mendoakan orang di bumi itu hanya orang beriman saja. Ya? Kemudian apa ayat 8-nya? Rabbana adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, masukkan mereka surga Aden yang telah kau janjikan kepada mereka bersama dengan karuhun-karuhun yang saleh, dengan eyang uti yang saleh ya. Kemudian apa? Pasangan yang saleh dan anak keturunan mereka yang salih. Ingat, pertemuan Anda di akhirat itu tergantung kesalihan. Jadi kalau suami bilang, "Dek, mau cinta kita sehidup semati," ibu jawab, "Tergantung." Jawab saya, "Tergantung, Mas." Kenapa? Kita diikat oleh itu. Kartu nikah. Di akhirat tergantung amal. Jadi kalau Mas soleh, saya salih, ketemu. Kalau Mas tidak salih, tidak ketemu. Si suami nanya, andai kata saya di neraka, sampean di surga, sedih nggak lihat aku di neraka? Jawabnya, ditanya, piye toh? Jawab, karena Allah sudah bilang di surat 35 ayat 35, Allah sudah menghilangkan kesedihan dari hati penghuni surga. Gimana sedih? Gua ngerasa sedih udah dicabut. Paham? Jadi kalau aku lihat Mas di neraka biasa-biasa aja, keles. Betul? Sama. Paham tidak? Karena kesedihan itu sudah hilang. Paham? Nah, itu menunjukkan apa? Bahwa mendidik anak itu harus supaya jadi aset kita, didiklah dia sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, bukan keinginan kita masing-masing. Coba lihat, bapaknya keinginan A, ibu keinginan B, repot nggak? Kalau keduanya mengikuti Allah, maka insya Allah beres nggak urusannya. Satu jalannya, satu tujuannya, satu model pemikirannya. Demikianlah anak-anak. Ya, kalau diundang lagi, tapi saya tidak tahu kapan. Ini jadwal orang, saya korupsi loh, beneran. Ini jadwal orang di Bintaro.
Tapi saya bilang, ibu-ibu libur dulu ya. Saya penasaran pengen muka orang kota wisata kayak apa sih. Ya. Tadi ini sebenarnya jadwal orang di sektor 2 Bintaro ya, rutin. Tapi saya suruh libur karena saya penasaran kayak apa sih ibu-ibu yang ada di kota wisata sana. Paham ya? Jadi ibu, aku adalah asetmu. Maka kalau anak ngomong ibu, aku jadi anakmu bukan pilihanku, Bu. Ibu jadi ibuku bukan pilihan, Bu, tapi takdir. Karena takdir dia amanah, Bu. Engkau amanah bagiku dan aku amanah bagimu. Maka tunaikanlah amanah itu, Bu. Paham? Kelak hari kiamat Allah akan menanyakan ibu tentang aku lebih dahulu, sebelum Allah menanyakan menanyakan aku tentang ibu. Paham, Bu? Kemudian, Bu, jangan pernah memikirkan aku nanti jadi apa, Bu. Biarkan saja. Urusan rezeki sudah ada yang ngatur, Bu. Tetapi sorga aku harus yang menggapainya, Bu. Maka, Bu, didiklah aku, tunjukkan aku jalan ke sorga, Bu. Dan aku tidak bisa meraihnya kemudian kesalihan, wahai ibu. Faham? Kemudian yang terakhir, Bu, jangan pernah didik aku sesuai dengan keinginan ibu. Ibu pilih bapak saja sekarang bingung, Bu. Antara mempertahankan dan memulangkan kan susah. Akhirnya ibu nangis, menyanyi seperti penyanyi Niada Niati. Untuk apa kita serumah kalau kamar kita terpisah? Untuk apa kita sekamar kalau ranjang kita terpisah? Untuk apa kita seranjang kalau hati kita tak menyatu? Pulangkan saja ke rumah bapakku. Tapi kan ibu gak mungkin mulangin kan? Paham? Jadi jangan pernah didik aku sesuai keinginan. Paham? Buktinya banyak yang ibu inginkan salah, bukan? Maka didiklah aku sesuai dengan keinginan Tuhanku, ibu. Paham? Karena itu akan meringankan bebanmu di hari kiamat. Dan juga akan membuat aku memberi syafaat kepadamu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kesimpulan anak-anak sekalian. Pertemuan kita di siang hari ini masih ada 20 menit untuk tanya jawab. Terserah, ibu boleh tanya atau saya yang tanya. Namanya juga tanya jawab. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggal di perumahan Ganggar Sari. Jadi saya kalau habis bayang baca atau baca bisa naruhnya di mana ya Pak Ustaz? Saya mau baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra. Baik. Itu dibaca kapan saja terserah, tidak harus sesudah sholat ya, karena tidak ada tuntunan khusus ya bahwa habis sholat baca itu ya. Jadi itu adalah ayat yang mengokohkan keyakinan kita ya. Apa itu isinya? Allah bilang kalau kamu bertakwa, jadi ayat itu bukan sekedar dibaca tapi harus diamalkan. Paham ya? Bahwa kalau kamu bertakwa, satu, aku berikan kamu kemudahan. Yang kedua, aku akan kasih kamu rezeki. Ketiga, segala urusanmu beres. Yang keempat, aku akan mengampuni dosa-dosamu. Nah, jadi itu adalah tidak ada dalil mengatakan kita amalkan di mana. Tapi ayat itu perlu jadi spirit. Ayat itu harus jadi motivasi supaya apa? Satu, selalu memperbaharui kondisi agama kita. Dan kedua, jangan putus asa dalam urusan dunia. Faham? Ibu-ibu biasanya kalau melihat orang salih itu nggak termotivasi loh. Contoh, ibu dulu sekolah, saya tidak bayangkan ibu waktu SMA wallahu a'lam ini. Betul kan? Udah segini aja masih kelihatan gimana waktu mudanya. Ibu ketemu dengan teman ibu yang tiba-tiba berubah baik gitu loh. Ya, maksudnya apa? Ada dulu ibu waktu sekolah, teman ibu miskin, tiba-tiba jadi wanita kaya gitu. Waktu reuni kan pasti ibu cerita, gila itu udah kaya, hebat loh ya. Kapan ya kita kaya kayak dia gitu. Beda dengan ibu melihat teman ibu sama SMA dulu yang mungkin badungnya nggak ketulungan. Tiba-tiba ibu dapat dia subhanallah jilbabnya syar'i gitu kan. Sangat islami sekali. Gelo tuh orang kayak lupa aja loh kayak dulu apa dia. Coba lihat, jarang kan ibu meniru dia kan.
Betul Bu? Jangan dusta di antara kita, kelihatan. Kalau ada perkara akhirat kita tidak segera respon baik. Tapi kalau urusan akhirat dunia kita segera apa? Ya nyambung terus kayak XL. Nah ayat tadi apa bilang? Jangan pernah putus asa dalam urusan hidup. Kenapa? Wallahu yabsutu rizqa liman yasha. Rezeki itu kita yang nyari, bukan yang nentukan. Yang nentukan Allah. Maka jangan putus asa. Maka Allah bilang, kalian tidak melihat burung? Hanya bermodalkan 2 sayap. Pergi dalam keadaan lapar, kembali dalam keadaan kenyang. Dia tidak lulusan sekolah penerbangan di Curug loh. Betul? Itu ayat tadi memberi kita motivasi untuk selalu bersangka baik kepada Allah. Nanti saya pernah ngajarin gini. Ada suami-suami suka bentak-bentak istri ya. Dasar ya perempuan miskin siap. Kalau bukan karena saya teh kamu mah nggak begini ya. Pak, saya sakit hati Bapak ketika saya ceramah di Bandung ya. Saya bilang teh kalau suami ngomong begitu nggak usah marah, bilang aja, Kang, si Akang teh Abdul Razak, Ar-Razak teh Allah. Rezeki abi teh diatur sama Ar-Razak, bukan sama Abdul Razak. Paham? Karena Ar-Razak sudah menentukan jatah saya seperti ini, maka saya dijodohkan ku Akang. Sekiranya kalau misalnya, makanya saya dapatnya teh Avanza. Kalau sekiranya Allah takdirkan saya teh dapatkan Lexus dan lain-lain, mungkin jodoh saya teh Prabowo. Paham? Nah, itu maksud ayat tadi. Kalau perkara dunia bersangka baik pada Allah aja, tenang aja, Allah udah atur kok. Paham? Tapi perkara akhirat bahagia atau celakanya kita yang usahakan. Paham anak-anak? Nah, itu cara menjawab suami, tenang aja. Andai kata kalau Allah takdirkan saya tinggal di Mangun Sarkoro, suami saya teh Abu Rizal Bakri, ya. Tapi karena rezeki saya mesti dapatkan Avanza, ya suamiku Akang. Artinya beri pelajaran pada suami, Allah sudah menetapkan rezekinya pada saat ditiupkan ruh, bukan? Dan saya tidak akan mati sampai seluruh jatah rezeki saya diberikan, menikah atau tidak menikah dengan Akang. Maka si Akang bilang, aduh rukiana teh manjur ya. Suami-suami perlu sekali-sekali dirukyah. Tapi dengan rukyah yang lembut gitu ya. Jangan ibu bilang, what? Ya makalah suami itu kan. Paham ya? Paham ya? Tadi maksud ayat tadi bukan amalan ya, tetapi untuk diimani. Paham ya? Supaya dalam urusan akhirat takwa tadi kita yang berusaha, sementara urusan rezeki itu Allah yang tentukan. Sabar. Kalau belum ada, bukan berarti tidak ada. Mungkin Allah berikan lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Paham ya? Yang lain. Ini angkat tangan duluan Bu. Sebentar ya. Apa itu? Baik. Mandul kan ada 2 ya. Saya bukan kedokteran tapi ngerti tentang kedokteran. Baik. Ada mandul permanen gitu loh. Paham ya? Jadi kalau dia mandul artinya diobati dengan apapun misalnya. Karena ovumnya tidak ada. Paham ya? Ada 2. Ada yang memang tidak punya ovum, atau ovumnya sama sekali tidak mungkin dibuahi. Paham? Atau ada yang punya ovum, sel telur, tapi mungkin jumlahnya tidak banyak. Nah maka ada yang bisa diikhtiarkan untuk ini. Paham ya? Maka pertama kalau memang mandul permanen, jadi gini, kan kita nggak tahu mandulnya permanen apa tidak. Maka pergi datang kepada dokter obstetri dan ginekolog. Jangan tanya Pak Salim ya. Karena gagal jadi dokter kandungan tadi. Paham ya? Jadi kenapa iman ibu kembang-kembung ya, tanya saya gitu loh. Tapi kenapa perut saya kok belum kembung-kembung, tanya dokter tadi, ginekolog tadi. Paham ya? Jadi kemandulan itu ada 2 ya. Ada yang permanen, ada yang tidak. Hanya sekedar gangguan kelainan.
Ada yang punya ovum tadi, tetapi karena tidak cukup atau karena ada satu dan lain hal sehingga dia mengalami tidak bisa dibuahi, sehingga perlu ada upaya lagi, bisa disuburkan dan sebagainya. Ada yang memang permanen gitu. Nah, bagaimana kalau permanen, Pak? Satu, nggak usah ngotot kan? Kan Allah paling tahu apa yang terbaik untuk kamu kan? Apa kata Allah di surah 2 Al-Baqarah ayat 216? Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu baik untukmu, dan boleh jadi apa yang kamu suka itu tidak baik untukmu, karena Allah yang maha tahu, kalian tidak tahu alias sok tahu. Paham ya? Jadi jangan, tidak usah menantang takdir. Ya Tuhan, tegaknya engkau memberikan aku jadi perempuan mandul dan suamiku menikah lagi. Allah bilang pakai gaya Medan, sudah menumpang melotot kentut pula kau. Paham ya? Jadi jangan sampai kita menyalahkan Allah. Kalau itu ujian, bersabar, yakin bahwa itulah yang paling baik menurut Allah. Yang ketiga, kita tidak tahu apa kebaikan di balik itu. Yang keempat, yakin Allah tidak ingin membebanimu, bukan? Paham? Alangkah indahnya kalau saya punya anak ya. Terus kalau anaknya masuk neraka bersama ibunya gimana? Nanti hari kiamat, ibu lihat ada ibu yang dimasukkan anaknya ke neraka. Lalu ibu bilang apa? Kayak orang Kristen, puji Tuhan gitu. Gak usah kan? Allah lebih tahu ya. Maka tidak usah berputus asa. Pertanyaan mungkin yang ditanyakan gini, ini nggak ditanyakan tapi saya mengira-ngira, bukan paranormal sih, tapi saya pengen punya anak supaya anak itu jadi aset Pak Salim, kan gitu ya. Gimana dong caranya? Satu, ibu bisa ngambil anak orang yang masih mahram dengan ibu kan? Faham? Ibu punya adik, punya kakak, dek, tolong atuh anak satu teh saya didik gitu kan? Kamu teh didik, tapi saya didik supaya aset saya. Kan masuk sedekah jariyah bukan? Masuk ilmu yang bermanfaat bukan? Masuk mandalla ala huda, siapa yang memberi petunjuk maka dia dapat pahala dari orang mengikutinya bukan? Faham? Maka dia bisa mengambil. Kenapa saya bilang anak saudara? Supaya jadi mahram kan? Faham? Sehingga kalau ibu tidak pakai kerudung nggak apa-apa, asal jangan pakai yukin simai ketek aja, nggak boleh. Cuman kerudung aja. Ya, lihat surat 33 ayat 55 ya. Kita boleh buka kerudung ya. Untuk siapa? Untuk bapak-bapak kalian, saudara laki-laki bapak kalian dan seterusnya gitu kan? Atau ibu mau bepergian, dia jadi mahram kalau laki-laki kan? Paham ya? Kalau selama dia keponakan ibu, maka haram bagi suami untuk poligami kan? Karena dia mahram selama nikah bukan? Antajma'u bainal ukhtain. Paham tidak? Nah, jadi itu. Tapi kalau memang tidak ada, ambil saudara dekat. Kan kata Allah wajib berbuat baik pada kaum kerabat bukan? Yang mungkin ekonominya kurang, ambil mereka didik. Ibu mendapat pahala dengan telah berbuat baik kepada kaum kerabat. Telah meringankan beban saudara ibu. Maka rekaman Allah akan ringankan beban ibu. Yang ketiga, ibu didik anak saudara menjadi anak yang solih, maka ibu pasti mendapatkan ya dari hasil usaha kita tadi. Paham ya? Nah, jadi misalnya ada ibu yang ditakdirkan tidak punya anak sama sekali, toh dunia belum kiamat. Paham? Tidak tertutup jalan berbuat kebaikan lewat kata bernama anak kok. Paham ya? Jadi bisa mengambil anak orang lain jadi aset. Aset itu kan apa? Sesuatu yang kita rawat yang mendatangkan keuntungan akhirat, itu aset bukan? Bisa anak kita, bisa anak orang lain. Paham ya? Apakah ada perbedaan mendidik? Ya? Amalan untuk mempersiapkan anak soleh laki-laki dan anak perempuan. Karena anak perempuan kalau sudah dewasa kan berbakti kepada suami, sudah putus amalan dengan ortu, bu. Ini salah. Kan saya belum sampai pada teknik-teknik mendidik. Jadi biasanya kalau orang minta materi pendidikan, pertemuannya 29 kali.
Kan materinya banyak, Bu. Belum bicara kurikulumnya. Nah, kurikulum di keluarga mesti tauhid. Tauhid dimulai dari apa dulu? Teknik mengajar tauhid buat anak kecil seperti apa? Faham ya? Jangan sampai ibu ditanya, "Ma, Tuhan itu di mana?" Ada di mana-mana. Kacau nggak nih ibu? Si anak bilang, "Ma, matahari terlihat di mana-mana cuma satu, masa Tuhan ada di mana-mana? Tuhan orang Kristen 3, Tuhan kita mah banyak, kan ada di mana-mana." Maka memang butuh waktu yang banyak. Kenapa? Saya lebih biasa cenderung pada teknik-teknik komunikasi gitu loh. Faham? Kalau bersifat teori-teori hampir rata-rata ustadz sudah menerangkannya. Tapi teknik mendidiknya, teknik komunikasinya hampir jarang dibahas. Ya, bagaimana berkomunikasi dengan anak 3 tahun? Bagaimana dengan anak remaja? Pada waktu bersamaan kan beda gayanya. Faham? Bagaimana cara menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh 13 tahun dan 3 tahun? Ini kira-kira butuh IQ di atas rata-rata nggak, Bu? Kalau IQ-nya di bawah rata-rata, kenapa mau jadi ibu? Itu namanya otot lebih kuat daripada otak. Pada jadi ibu, perpadu antara 2 kekuatan. HO2, hati, otak, otot. Hati, kekuatan sabar, ikhlas, iman itu di hati. Paham? Kecerdasan tuh di otak. Bu, capek nggak didik anak, Bu? Capek nggak merawat? Bayangkan kalau ototnya lulai, lu lebay, rusak nggak itu? Jadi saya jelaskan, tipe ibu ideal tuh yang memiliki HO2, hati, otak, otot. Nah, gimana rinciannya? Kapan-kapan gitu ya? Baru dijelasin gitu ya? Paham? Itu satu. Jadi tekniknya panjang memang. Ya, jadi tentu mendidik anak kan 2, Bu. Pertama doa dan ikhtiar. Doa sebelum. Nabi Ibrahim berdoa sampai berapa lama, Bu? Lama sekali. Nabi Zakaria dari muda sampai uban berdoa loh. Ya, ibu-ibu berdoa 2 kali. Pak Salim, saya udah 2 tahun berdoa, kok anak saya nggak berubah? Saya suka tanya, ibu berdoa berapa tahun? 2 tahun. Nabi Zakaria berdoa 68 tahun. Lamaan siapa? Nabi Ibrahim berdoa lama sekali, baru 2 tahun aja belagu loh. Paham ya? Banyak. Misalnya mulai dari memilih pasangan, bibit harus cari tanah yang tepat. Tanah yang tepat cari bibit unggul. Ini tanah tepat bibit unggul abal-abal gimana, Bu? Makanya kata Allah Pak di surat 24 ayat 26, ya, al-khabithatu lil khabithin. Nah, betul? Al-khabithuna lil khabithat, betul? At-thayyibatu lit-thayyibin, wat-thayyibuna lit-thayyibat. Perempuan yang brengsek cocok dengan laki-laki yang brengsek. Laki-laki yang miring cocok dengan perempuan yang miring. Wanita yang baik-baik. Di sini Allah bilang wanita lebih dulu kan? Nanti saya jelaskan kenapa di ayat ini Allah lebih menonjolkan wanita dari laki-laki. Ada rahasia tafsir. Allah ternyata lebih care kepada perempuan. Perempuan aja nggak tahu diri. Diproteksi, dijaga kok nekat gitu loh. Paham ya? Kenapa? Karena dia sumber kehidupan, dia sumber kebaikan. Tetapi rentan terhadap fitnah. Wanita itu sumber kebaikan, tapi rentan terhadap fitnah. Olehnya itu ketatkan pakaiannya. Nama juga berlian, kalau nggak dijaga gimana, Bu? Tapi wanita-wanita sekarang nggak mau diperlakukan kayak berlian, tapi kayak batu koral ya. Yang pakai yukinsi meket itu kan batu koral. Jadi saya punya sepupu pakai yukinsi meket, hei batu koral, mau kemana loh? Dia bilang, hei kenapa bilang beta batu koral? Saya jelasin, sejak saat itu dia nggak pakai yukinsi meketek lagi. Ya, itu ketika kamu dijual nggak laku bulunya, saya bilang. Itu batu koral di Pantai Ambon dijual laku, saya bilang. Sejak saat itu dia bilang ke mamanya, kalau ke rumah dia harus pakai jilbab loh ya mah. Karena saya pikir ini setannya kuat, jadi saya ruqyah tingkat tinggi. Jadi wanita itu mulia. Nah, Bu, pertanyaannya adalah gini, kan kalau anak wanita sudah menikah, maka putus amal. Sopo bilang
selama anak wanitamu mengabdi untuk suaminya, maka si ibu komisarisnya, dividennya juga dia dapat. Kan ilmu bermanfaat. Faham? Jadi bapak saya suka bilang ke anak-anak wanitanya, kalau kalian berbakti pada suami kalian, saya tidak iri. Karena perempuan semuanya pegawai. Ibu saya suka didik anak wanitanya gini, kalau kami makan, terus selalu ibu saya jatahin, tidak boleh boros ya. Biasa ada telur lebih, kami dididik tidak boleh mengambil tanpa seizin seluruhnya, karena itu milik bersama. Siapa mengambil tanpa seizin, maka dia telah melanggar wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Coba lihat cara makan saja diatur. Paham? Lalu biasa saya suka nanya, ini telur siapa yang mau? Semua mau. Kata ibu saya, bagi, tapi perempuan lebih banyak ya. Saya suka protes, kenapa perempuan lebih banyak? Karena kamu kalau berjuang butuh otak, butuh otot. Tapi kalau perempuan butuh otak juga otot. Kenapa? Kamu hanya bisa menghamili perempuan, itu butuh otot, gak butuh otak. Perempuan hamil itu butuh kekuatan otot lebih daripada laki-laki cari nafkah. Dan mendidik anak wanitanya butuh kecerdasan di atas rata-rata. Lalu ibu saya bilang, tuh Elias Pikal nggak sekolah, bisa dengan otot datangkan 200 juta. Mungkinkah dia bisa menciptakan anak yang saleh? Gak mungkin. Dan hanya wanita yang cerdaslah. Maka ibu saya terbiasa memberi anak wanita gizinya lebih banyak. Faham? Coba lihat, Allah kasih dia amanah litaskunu ilaiha. Dia memberikan ketenangan. Kalau dia IQ-nya rendah, bagaimana bisa berikan ketenangan? Paham? Lalu ibu saya selalu bilang, laki-laki dan perempuan sekolah dan belajar agama sama. Kenapa? Karena tanggung jawab sama beratnya. Tapi lebih berat wanita. Kenapa? Karena dia mesti mendidik. Maka anak wanitanya rata-rata S2. Cuma ibu saya bilang, saya sekolahkan kamu, kalau niat bekerja saya tidak ridha. Saya mendidikmu untuk menjadi wanita berpendidikan untuk dua. Ketika Allah memberimu jodoh, tenangkan hati suami, itu binatang berakal liar, ditenangkan olehmu, itu Allah kasih. Yang kedua, bekal utama mendidik anak-anakmu. Jadi cukup suami cari nafkah. Kalau terjadi emergensi, gunakan ijazahmu. Kalau kamu tidak sekolah, terjadi emergensi, tidak punya modal, kasihan kan? Jadi ibu saya menjelaskan tujuan kenapa anak wanitanya mesti sekolah. Faham? Jadi biarpun AWW sekolah bu, bukan ijazah mau di kantor, tapi akalnya dipakai. Ijazah ibu nggak usah laku, nggak laku udah daluarsa. Yang sekarang dibutuhkan, pertanyaannya masih segar nggak? Nah, jadi kalau ibu mengabdi pada suami, orang tua mendapat pahala dong, kan amal salih. Faham? Jadi kalau anak-anak punya gaji, semakin dibantu keluarga suaminya, anak-anak bilang, Pak, maaf ya, belum dikasih ya. Gak apa-apa, saya dapat pahala kok dari pemberianmu sana. Yang aku butuhkan di akhirat, nah kasih yang banyak gitu. Kan itu sahamku, aku kan komisaris. Aku punya 7 anak, tentu dividenku lebih banyak daripada direkturnya. Paham? Jadi kalau ibu punya anak banyak, anak wanita banyak dan solehah, kemudian bisa mengabdi buat suaminya bu, ibu dapat pahala namanya komisaris. Subhanallah, dividennya luar biasa waktu RUPS di akhirat. Rapat umum pemegang saham. Subhanallah. Betul bu? Jadi jangan pernah iri kalau anakmu berbuat baik kepada suamimu. Katakan pada dirimu, engkau dikurangi Allah dengan ma'isyah dunia, tetapi engkau mendapatkan kebaikan di akhirat yang banyak, wahai jiwa. Faham? Faham? Jadi bapak saya mengajarkan anak wanitanya, setiap aku melihat engkau memberi bapak mertuamu, aku mengatakan pada Allah, ya Allah berikan juga aku pahala karena itu usahaku ya Allah. Sehingga aku tidak iri. Ya Allah, aku butuh di dunia tapi aku lebih butuh di akhirat. Ya Allah, maka simpan untukku ya Allah. Bayangkan kalau punya bapak bijak, enak gak bu? Tapi kalau suami gak tahu diri, kira-kira pulangkan saja gak ke rumah bapaknya. Paham ya?
pengabdian seorang anak wanita kepada suaminya pahala bagi orang tuanya, karena itu hasil usaha orang tuanya. Dia bisa mendoakan, dia tetap berbuat baik pada ibu bapaknya, jelas ya. Nah, karena hak-hak orang tua tidak hilang dengan adanya perkawinan. Cuman kalau hari ini ada suami-suami yang tidak baik kepada mertuanya, itu karena dulu Anda salah pilih suami. Sekali lagi nggak usah ganti, datang saya rukyah renovasi saja, saya bisa renovasi insya Allah, karena saya tukang renovasi rumah yang hampir rewel. Nah, mengerti anak-anak? Saya kira cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.